Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata arus. Jadi pertama-tama saya perkenalkan diri. Saya adalah pemangku adat agama kepercayaan subsuku kami Tunjung Benua Betian, yang dimana saya selaku salah satu perangkat lembaga adat tentang agama kepercayaan kepada leluhur. Itu disebut karingan yang kita ada di dalam lembaga adat. Nah, lalu di lembaga adat sendiri itu kepala adatnya Pak Rustani Esa, saya selaku wakil kepala adatnya juga. Jadi acara di kilometer 4 ini saya ingin klarifikasi terkait masalah pembongkaran yang dilakukan oleh pihak Bapak Kapolres Kutai Kartanegara, Bapak Heri Rusiaman. Di mana salah satu statement itu yang saya tangkap tuh ada 3 poin yang saya lihat bahwa dari dasar itu Bapak Kapolres melakukan pembongkaran beberapa hari yang lalu, sekitar 4 hari yang lalu di tempat kegiatan acara saya. Yang pertama, beliau membongkar berdasarkan satu, menyatakan bahwa acara adat di kilo 4 ini judi berbalut adat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, beliau juga sudah koordinasi dengan lembaga-lembaga yang sudah tahu tentang seluk-beluknya tentang acara adat. Nah, yang ketiga, menanggapi berita viralnya di kilo 4 ini bahwa di arena tersebut sangat besar, banyak pengunjung, perjudian diviralkan di media sosial. Jadi dari 3 poin itu, saya selaku pemilik acara, saya selaku penanggung jawab acara sepenuhnya ingin mengklarifikasi. Nah, klarifikasi ini yang pertama adalah saya tanggapin dulu masalah judi berbalut adat. Nah, jadi di kilometer 4 ini, satu, telah dinaungi oleh payung hukum lembaga adat dan keharingan, ya. Payung hukumnya apa? Yaitu lembaga adat yang memberi izin, termasuk keharingan juga memberi izin dengan tata cara satu, yaitu lembaga adat memiliki badan hukum SK Kemenkumham terdaftar di Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur. Terus kemudian anggaran dasar dan notaris. Nah, itu adalah merupakan satu payung hukum lembaga adat yang memberikan izin terhadap kegiatan acara adat yang dijalankan oleh pemangku adat Dayak, saya sendiri selaku yang pimpinan ritualnya. Terus kalau untuk kegiatan acara adatnya, saya sebelum kegiatan acara jalan itu sudah mengurus rekomendasi. Pertama, surat keterangan domisili dari kelurahan bahwa di sini balai adat tempat kegiatan acara terdomisilinya di sini. Itu ada surat keterangannya dari kelurahan. Yang kedua, saya sudah mendaftarkan diri atas nama keharingan kami di lembaga adat ini kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlaku surat keterangan induk kesenian tersebut selama 2 tahun, dan setiap tahun melaporkan ke Dinas Kebudayaan tentang apa saja yang menjadi kegiatan kita selama 2 tahun tersebut, selama 1 tahun, ya. Terus kemudian rekomendasi kegiatan acara itu sudah lama, sudah beberapa bulan ya, sudah direkomendasikan terhadap kegiatan acara kita. Nah, jadi itu payung hukumnya kalau untuk kita melaksanakan kegiatan acara di kilo 4 itu payung hukumnya. Kalau untuk adatnya, ya, kalau untuk adatnya. Terus kemudian kalau untuk Botor Buyang Saung Salangnya, itu kita sudah ada putusan pengadilan tinggi Samarinda bahwa kegiatan acara adat ini sudah pernah diproses secara hukum pada tahun 2001 di Pengadilan Tinggi Samarinda, sehingga sudah menjadi dasar kita apakah itu unsurnya masih pidana atau perdata. Nah, ini yang saya belum tahu. Karena apa? Berdasarkan penindakan itu, kemungkinan pihak kepolisian sudah tahu nih bentuknya, kami punya. Nah, orang yang sudah, kegiatan yang sudah diproses secara hukum, apakah itu perdata atau masih pidana. Nah, ini yang belum kita tahu. Tapi yang jelasnya itu dokumen yang kami punya. Jadi setiap kita bikin acara adat, itu kita bikin. Itu dokumennya. Terus kemudian kami juga sudah melakukan musyawarah dengan Kapolsek, ya,
di kantor Kapolsek, ya, di ruangan Kapolsek, dipimpin Kapolsek, dan semua di situ ada, termasuk kami dan termasuk waktu itu kepala adat yang bernama Pak Hamtolius, Pak Osik, ya, terkait masalah saya mengadukan bahwa kenapa pada saat tahun 2011 di Lojanan Ulu ini 2022 di Lojanan ini sampai tahun baru itu kami dilarang jalan, bahkan dibubar juga akibat viral juga katanya, sempat bilangnya kami ada bikin 4 hari jalan acara itu lalu digerbek, lalu dibubar sama pihak Kapolsek atas nama Pak Aksan. Lalu disitulah saya melakukan sebuah tuntutan kepada oknum di Polda, berapa orang, bahkan Kapolsek yang ada di sini. Nah, atasnya itu kami adukan, ya, kami tuntut. Nah, ternyata dapat arahan dari Polda turun ke Kapolsek, ke Polres, ke Kapolsek, panggil kami mediasi. Lalu dipanggil juga yang mengizinkan Putak. Karena apa? Karena kenapa kami dibubar, Putak kok dibiarkan jalan. Dusun Putak itu waktu itu berjalan kurang lebih hampir 6 bulan. Nah, tepatnya pada bulan 9 kami mengadukan itu. Nah, kami mengadukan itu. Kenapa Putak itu jalan, kok kami tidak? Tolong periksa dokumennya. Kalau memang dokumennya itu sama seperti yang kami punya, yang tadi saya sebut, ya silahkan aja memberi izin. Tapi kalau nggak punya dokumen itu, ya jangan diberi izin karena akan berpengaruh. Nah, saya juga tolong diperiksa. Kalau memang saya masih ada unsur pidananya, saya stop. Saya tidak akan bikin acara. Tapi kalau nggak ada unsur pidananya, ya paling tidak perdata, ya saya masih bisa, ada harapan saya kalau mau bikin acara adat, gitu kan. Kami dari tokoh nih tadi. Nah, jadi arahannya ya sudah dari Polda, dari Polres, Polsek itu ya mewakili, ya dibilang ya sudah jangan dipermasalahkan lah, nggak usah baku lapor, yang penting jalan itu. Nah, mereka ini minta tambah waktu lagi sampai bulan 12, hanya genap 8 bulan. Nah, jadi supaya nanti dari sana, Putak sana selesai, nah baru lanjut ke kilometer 4. Itu arahan dari Pak Kapolsek itu. Nah, ada rekamannya. Kami itu kan direkam pada saat waktu rapat. Nah, itu. Jadi unsur ini adalah unsur musyawarah. Nah, kalau sudah dimusyawarahkan, saya pikir kan tidak perlu ada sanksi lagi. Bahwa ini masih disebut perjudian, bahwa ini ya acara adat itu tadi sudah dimediasikan. Jadi posisi kita sudah nggak ada melakukan pelanggaran apapun di situ karena bahasanya adalah acara adat. Nah, namanya ada rangkaian dila itu Botor Buyang Saung Salak. Jadi kalau sudah ada itu nggak bisa diganti Botor Buyang itu disebut perjudian karena sudah mendapat izin. Nah, sudah dilakukan musyawarah setiap acara adat. Jadi kalau ada apa-apa itu ya enggak bisa lagi sudah dikatakan di situ itu perjudian segala macam karena sudah mendapat izin. Yang disebut perjudian itu kalau tidak mendapat izin. Itu bahasa pasal 303. Nah, karena apa? Saya sudah menjalani prosesnya. Izinnya itu ya lembaga adat kasih izin, tapi tata caranya harus ada rekomendasi dari RT, lurah, camat segala macam itu, dinas itu segala macam itu semua ada rekomendasinya. Baru jalan acara. Nah, itu yang saya punya. Rekomendasi itu ada semua, bahkan terdaftar kita. Nah, sesuai dengan fungsi masing-masing. Nah, di dalam kegiatan acara adat itu, sehingga jalanlah kita. Arahan daripada hasil musyawarah, timbullah mufakat, kesepakatan, kita jalan. Nah, itu kenapa kami kilo 4 bisa jalan acara adat. Kami tidak memaksakan kehendak, tapi pada saat itu kami posisinya pengaduan. Memeriksa semua kegiatan, memeriksa semua siapa yang memberi izin. Nah, harus sesuai undang-undang, pasalnya harus sesuai, dokumennya harus sesuai. Kita punya payung hukum. Nah, itu acara adat kami kilometer 4. Ya, dokumennya ada. Nah, lalu dokumen tersebut saya arsipkan semuanya di satu, di Dinas Kebudayaan, yang kedua di Kecamatan Lojanan Ulu, yang keempatnya ya di DPRD Provinsi Kaltim. Nah, yang terakhir di Pengadilan Tenggarong, ya. Nih, ini pada saat saya mengarsipkan dokumen kegiatan acara di Kilo 4, ya, dengan langsung Ketua PN.
Nah, dengan langsung ketua PN. Jadi tujuannya apa? Saya sosialisasi semua tentang kegiatan acara adat Kilo 4 sampai proses hukum saya pernah jalani dulu tahun 2001 itu saya komunikasi. Hanya satu tujuan saya, mengarsipkan itu di pengadilan supaya barang bukti saya tidak lagi dibuang kalau seandainya saya ada masalah dengan pihak kepolisian seperti ini tadi. Dibongkar. Nah, kalau seandainya saya digiring untuk dimasukkan dalam pasal 303 digiring. Nah, dokumen saya sudah terarsipkan di sana di pengadilan. Nah, jangan sampai kayak di 2001 saya punya izin dokumen dibuang sehingga saya pidana murni. Nah, sebenarnya berkas dokumen aslinya tuh sama saya masih, hanya tinggal saya aja malas menuntut balik oknum Polda kemarin itu atas nama Puryadi itu. Sama Pak Teddy itu ndak mau aja saya. Nah, itu bagaimana kita tidak kena murni kalau barang bukti semua dibuang. Contoh di dalam putusan itu yang dikembalikan cuman ADRT saja. Nah, rekomendasi lurah, camat, segala dinas kebudayaan, izin Kopit semua, izin lembaga adat semua habis dibuang. Nah, caranya acara adat kami. Nah, jadi beliau dari pengadilan Tenggarong langsung mengarsipkan itu. Nah, supaya saya bikin acara adat ini tidak lagi dijolimi. Nah, itu tujuannya kemarin. Jadi tujuan diarsipkan itu supaya tidak ada dihilangkannya lagi barang bukti. Kalau memang saya ibaratnya digiring ke sana, barang bukti saya sudah di sana semua, sudah standby. Nah, mau diapakan di sana, dibuktikan kah terserah. Yang penting saya punya dokumen, saya nggak repot lagi sudah. Itu tujuannya kenapa saya arsipkan di kepemerintahan. Lebih daripada diketahui lagi. Nah, itu. Jadi kalau saya dibilang di sini nih judi berbau adat dan diam-diam bikin acara, enggak mungkin, Pak. Semua itu terdokumentasi, semua itu terarsipkan di pemerintah, semua sesuai bidang dan jalurnya. Terus kemudian saya memohon bantuan untuk alat musik tradisional, itu dibantu sama Bapak Bupati Kutai Kartanegara. Nah, ini beliau membantu kami. Nah, hanya sekedar memberi alat musik. Nah, itu tujuannya kenapa sampai ada alat musik itu di sini, tidak bisa dipungkirin, Pak. Nah, itu. Nah, terus kalau untuk Botor Buyang Saung Salang tadi, itu sudah saya jelaskan di awal video saya. Ya, Botor Buyang itu tidak bisa diganti dengan kata-kata judi karena itu undang-undang HAM ada sudah menyebutkan bahwa itu adalah salah satu norma bahasa, mengikat norma itu artinya bahasa yang sudah jadi turun temurun. Kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan itu tidak bisa diganti. Itu kalau seandainya sampean ganti dengan kata-kata judi, di situ sudah melanggar HAM kami itu tentang diskriminasi, itu ada itu penghapusan etnis segala macam. Baca itu ada pasalnya, ada di lembaran negara undang-undang HAM itu. Nah, jadi itu kesannya kenapa kami ibaratnya kalau ada acara adat rangkaiannya Botor Buyang ya tidak bisa diganggu kecuali ada penyimpangan, orang main tidak pada saat acara adat. Nah, itu bisa dikatakan judi karena Botor Buyang Saung Salang ini hak kami orang Dayak ini. Kalau bikin acara itu dari dulu ada Botor Buyang Saung Salang itu. Nah, jadi kalau ada yang mengganggu Botor Buyang Saung Salang, kalau ada yang memainkan di luar daripada kegiatan acara adat ya mereka bisa kita tuntut secara adat. Bahkan kalau diketahui polisi ya harus ditegakkan karena perjudian sudah itu bahasanya. Nah, terus kemudian kenapa mereka ramai berkumpul berkunjung di acara adat, Pak? Acara adat itu kalau nggak ada pengunjung bukan acara adat namanya. Kita nih budaya harus maju. Tentu kita bersaing dalam artian bukan bersaing lah. Yang terpenting memang acara adat itu di mana-mana ramai orang mengunjungin. Sama kayak agama kepercayaan tuh kalau sudah ibadah segala macam tuh kan ramai dikunjungin jamaat. Ya sama juga kami acara adat nih. Bagi orang yang masih ada hobi sabung ayam, saung salak, pergi ke acara adat kami ramai dikunjungin orang. Ya mereka datang tuh bermain itu. Memang acara rangkaian adat kita untuk menunjang kegiatan acara adat kita kan dari Botor Buyang Saung Salang itu udah memang dari dulu. Kalaupun itu belum Indonesia merdeka, kita dulu itu ya nyumbang kerbau, nyumbang babi, nyumbang apa. Nah sekarang era modern harus pakai mata uang, ya pertaruhan itu tadi ada di dalamnya, menyumbang pakai uang mereka, kita beli barangnya. Nah itu kalau mau tahu. Nah jadi kami terrekomendasi, jadi jangan sampai artinya hal yang sudah dimusyawarahkan tuh sah sudah, apalagi masih bilang mau pelanggaran. Nggak ada lagi istilahnya pelanggaran kalau sudah kita komunikasikan, kalau kita sudah sosialisasikan ya. Seperti ini tujuannya ada Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kukar ini pada saat saya memohon untuk
mendapat keterangan terdaftar di Dinas Kebudayaan bagian agama kepercayaan kami yang dalam kurung tadi Kaharingan, terdaftar selama 2 tahun, laporan setiap tahun. Jadi setiap kami kegiatan itu saya buat semua laporan ke beliau, apa perkembangan yang masih dijalankan di acara adat kami lapor. Nah itu, jangan ketika kami mau seperti ini, kami itu melakukannya sudah dari dulu, langsung ditindak tanpa panggil saya yang punya acara. Nah itu jelas dokumennya. Terus yang kedua, saya menanggapi bahwa Bapak Kapolres sudah koordinasi dengan lembaga adat yang tahu seluk-beluk, ya. Jadi saya ini hanya mengira siapa nih tokoh lembaga adat, karena saya nggak tahu. Karena ada undang saya pada saat waktu itu, kalau bilangnya ada rapat dengan para kepala-kepala adat. Nah, dengan para kepala-kepala dengan para lembaga-lembaga tokoh lembaga adat yang bilangnya tahu seluk-beluk. Nah, di sini saya dapatkan foto, ya. Di sini ada Bapak Kapolres, ada Pak Hamtolius, ya, ada Pak Sadarudin, ya, ada Pak Osik, ya. Kalau orang-orang ini saya tahu. Nah, kalau Bapak mau mengikutin itu langsung mengajak saya bilang acara nih sembarangan, Pak Paulus itu, Pak Sadarudin itu jalan waktu tadi kilo 4 ini, Pak. Beliau itu yang punya acara kemarin sampai bawa pawang mereka ke sini itu. Nah, tapi karena dia ibaratnya enggak menghormatin panitia segala macam, ya saya suruh dia mundur. Kenapa? Dia sudah petinggi. Masa dia mau ngatur panitia semua di dalam itu, dia ngatur sampai pasang apa segala macam itu. Acaranya dia itu pertama itu. Karena dia mundur, saya tegur, mundur. Nah, akhirnya saya pikir pendek saya sama dia. Saya putuskan hubungan kita lembaga. Kenapa sebabnya? Karena kalau saya nilai ini sudah tidak bisa lagi dipertahankan hubungan kerjasama kami lembaga adat sama forum kepala adat ini. Wajar kalau kami memisahkan diri. Nah, kenapa? Karena tidak bisa jadi panutan. Nah, panutannya itu apa? Judi ilegal Solong itu waktu tahun 2001 dia yang backup. Masukkan kami dalam penjara tuh, grup-grupnya mereka tuh ada 3 bermuda tuh. Dari oknum Polda yang punya ilegal Solong sama forum kepala adat. Nah, itu masuk kami bikin acara tahun 2001 yang saya bilang tadi itu lengkap izin segala macam, dijeblos mereka gara-gara kepentingan sepi mereka di Solong itu judi ilegalnya. Itu puluhan tahun sudah buka. Dari zaman saya ngurus sama mereka juga, saya ngurus acara-acara adat itu. Saya ini dulu masih zaman-zamannya jadi bawahan itu, saya yang meninjau segala kegiatan acara adat segala macam itu. Saya semua itu. Nah, ini kami dulu berkumpul nih, ini kami ini dulu nih. Tuh saya di sini nih. Ini saya. Nah, ini Pak Paulus. Nah, ini grup-grupnya nih Pak Hamtolius, Pak Osik semua ada di sini nih. Ini grup-grup ada semua ini. Orang-orang kami semua. Lalu mau dibilang kami ini bikin acara enggak tahu seluk-beluk adatnya acara. Orang pawang di sini aja dia yang bawa kok. Pak Sadarudin itu yang bawa pawang ini. Mau pawang apa lagi? Pawang dibilangnya pawang abal-abal. Nah, karena enggak becus semuanya pengaruhin acara kita yang ada di kilo 4, makanya saya keluarkan semua. Jadi saya yang sekarang ambil alih untuk sementara enggak pakai pawang mana lagi. Saya ditutus pekapak juga di atas kerbau itu, tahbiskan saya bisa bikin acara adat. Saya bisa mengobatin belian orang sakit. Saya bisa belian niat hajat, pakan pengiring segala macam. Bisa, karena sudah ditabiskan. Jadi saya sah juga kalau mau bikin acara adat. Jadi pawang itu saya sah juga, apalagi saya pengurus provinsi lagi untuk lembaga adat kami di provinsi Kaltim. Bahkan di pemangku adatnya saya juga, pemangku adatnya ketuanya. Ya bisa. Nah, terus terkait lagi satu Pak Hamtolius itu, dia yang berikan izin kemarin di Putak itu 8 bulan lamanya yang saya suruh cek mana badan hukumnya kalau mengeluarkan izin acara adat, karena kita beda lembaga. Nah, itu saya minta itu aja. Kalau memang ada payung hukumnya silahkan. Kalau enggak ada jangan. Itu kami juga diperiksa juga, kalau memang kami cukup sesuai unsur dan badan hukum kami silahkan. Saya itu masih tanda tanya itu, saya aja diburu terus kok yang sudah ada punya izin begitu, buktinya saya dibongkar di Solong enggak dibongkar, di Putak enggak dibongkar jalan, saya baru 2 bulan jalan baru saya dibilang abal-abal bikin acara. Ayo, mereka ngelindungin berpuluh-puluh tahun judi ilegalnya orang.
Ayo, butak gitu juga. Makanya kalau saya mau dibilang macam-macam di sini, ayo kita lihat yang mana nih yang benar acara adat dijalankan dengan bela kepentingan. Kami perjuangkan acara adat kooperatif sampai masuk penjara pun kami jalankan. Ayo, demi mereka yang ngakunya tahu di adat seluk-beluk tadi, adat tadi, mereka lindungin Solong, mereka lindungin bandar judi ilegal yang namanya Agu itu di Putak itu. Ayo, apa begitu? Sedangkan kami yang dari lembaga adat yang memang kami punya ini dijolimin begitu. Tapi tetap saya kooperatif. Ada saya melawan kemarin, tidak ada. Karena saya tidak mau, saya jaga kondusif, saya hormatin hasil musyawarah. Biarpun kita dibongkar, tidak ada saya mau ke perlawanan. Bahkan sebelum mereka datang aja, 1 hari sebelumnya saya suruh jangan ada kalian datang ke sini, karena kita menghormatin pihak Kapolres yang mau bongkar tempat kita. Saya gitu kan, makanya tidak ada ketemu orang di sini. Datang ke sini saya jelaskan semua. Oh katanya sudah tahu saya itu, bilangnya tidak mau dengar. Ya sudah Pak, silakan aja bongkar. Saya kooperatif Pak. Saya kalau menurunkan orang bisa protes segala macam, tapi saya tahan semua. Siapa yang saya lawan? Tidak ada Pak. Tidak mungkin kita mau lawan polisi, karena mereka penegak hukum. Cuman saya sayangkan aja itu nggak dihargain. Kita sudah punya musyawarah, kita sudah punya badan hukum. Nah itu aja. Nah terus untuk menanggapi yang ketiga terakhir, alasannya satu, menanggapi berita viral sehingga itu ditindak, kami ditindak. Seharusnya kan Bapak datang ke sini tuh periksa dokumen kita, jangan langsung main tindak. Kalau dokumen itu diperiksa, berarti tahu nih, oh bukan ilegal di sini, sudah ada payung hukumnya. Begitu, jangan nggak dikasih tahu sama sekali langsung main tindak aja. Semua loh diarsipkan semua kegiatan acara adat di sini. Kalau memang masih dianggap unsur pidana, tidak mungkin orang mau arsipkan kegiatan acara adat kami ini di pemerintahan. Tahu judi udah ditangkap, ngapain diarsipkan? Loh mereka paham, makanya mereka arsipkan. Nah, paham mereka di adat. Itu pemerintah tuh paham di adat, Pak Bupati itu paham di adat. Paham semua di adat mereka. Tidak ada yang tidak paham. Nah itu, mereka tuh menghormatin adat begitu, mereka menghormatin adat tuh, mereka dukung. Itu loh. Mereka tuh dukung semua kita pada saat kita jalankan kegiatan acara adat. Nah terkait masalah Botor Buyang tadi saya sudah bilang, jangan pernah ganti nama Botor Buyang Saung Salang itu dengan kata-kata perjudian, karena itu sudah menyangkut di dalam undang-undang HAM, norma bahasa tidak bisa diganti. Contoh aja seperti yang saya bilang di video yang pertama tuh, memang ayat kursi itu, maaf saya bicara, bisa diganti bahasa Dayak? Nggak bisa. Memang kiai sudah gandeng istri kedua ketiga tuh, bisa masih dikatakan jinah kalau dia sudah saling mengizinkan? Nggak bisa. Tetap mereka sah. Tapi kalau di luar daripada itu jinah namanya. Sama pandangan situ ke saya, Botor Buyang begitu dipandangnya. Begitu juga saya pandang agama kepercayaan orang lain. Ada tradisi juga yang tidak bagus. Nah tapi kalau ada izin maka dia sah. Gitu loh. Sama seperti kami, maka sah. Kan di pasal 303 itu harus mendapat izin. Izinnya dari siapa? Ya kalau ranah adat ya dari kami, lembaga adat. Itu saya sudah bilang. Nah di luar daripada itu penyimpangan, maka Bapak tindaklah itu, karena perjudian sudah itu, tidak ada acara adatnya, namanya pun sudah lain. Nah sabung ayam namanya sudah, bukan Saung Salang lagi. Itu ceritanya. Jadi kalau mau dibilang ibaratnya di sini masih tindak perjudian, ya kenapa tidak koordinasi dulu sama kita, sama saya loh yang punya acara ini. Seharusnya sama saya, cari dulu saya itu, karena saya di situ pemangku adatnya yang memimpin semua kegiatan sampai ke bawah, masalah perizinan segala tuh saya semua. Ya saya tetap kooperatif. Apaan sih saya tidak pernah kooperatif? Sampai masuk dalam penjara gara-gara acara adat pun saya tidak pernah melawan. Dibubarkan pun, dibongkar kemarin pun tidak pernah melawan saya. Nah itu. Sekarang mati-matian nih saya dijaga nih.
Tempat saya dijaga, patroli hari-hari masuk, solong bebas, ayo solong main. Banyak saya videonya solong tuh, dari sebelum dibongkar sampai tempat saya dibongkar ini, sampai sekarang jalan ramai-ramai daripada saya punya. Nah itu saung derby aja 50 kali itu dengar kemarin, lucu kan. Nah, baru dengan lantangnya kita dibilang judi berbalut adat. Itu kita punya dokumen, memang itu kegiatan acara adat kami. Aturan tuh Pak, mau acara bagaimana tuh kalau sudah di lembaga adat itu ada aturannya, aturan kami sendiri, ranah-ranah kami sendiri. Yang berbau adat istiadat yang kami. Kalau berbau adat kami juga mau direnggut, mau dibuang, mau dikatakan judi, ditindak segala macam, ya melanggar HAM kami sudah itu. Makanya saya tuh mudah-mudahan lah dari video ini semua lapisan masyarakat itu kembali memahami apa yang sudah kami jalankan di dalam kegiatan acara adat yang dikatanya berbalut adat, dibongkar segala macam tadi. Itu sudah full dokumen kami sebelum kegiatan acara jalan. Nah ini yang saya sudah bilang tadi, ketua PN ini berkas di depan nih, itu sudah kami sampaikan. Makanya saya bilang, Pak tolong diarsipkan nih Pak, saya takut lagi nih kalau seandainya ada apa-apa nanti dari pihak kepolisian ganggu saya, acara saya apa segala macam. Nggak takut lagi saya kehilangan dokumen saya bilang, karena sudah diarsipkan. Nah kalau memang saya melakukan suatu pelanggaran, ya sudah sekarang aja saya berhenti, saya bilang gitu. Kalau memang Bapak nak mengarsipkan ya, tapi ketua PN menghormatin kita. Nah itu tuh menghormatin kita. Lalu hal-hal yang sudah dimusyawarahkan, yang sudah disosialisasikan itu kalau masih dihantam juga, enggak tahu saya. Enggak tahu lagi saya sudah bagaimana caranya adat saya ini bisa jalan kalau masih dilakukan hal-hal yang seperti itu, yang sudah kita lebih melakukan pemberitahuan sudah semua. Kita nggak tahu lagi bagaimana cara mempertahankan adat budaya. Nah itu. Jadi itu yang saya sampaikan. Kalaupun ada kekurangan dan lain sebagainya, kami di situ berdasarkan jalan arahan daripada sudah mendapat izin dari pihak Kapolsek Loajanan yang sudah memediasi kita. Ya, ini bukti surat panggilan kami. Ya, bukti surat panggilan kami dimediasi oleh pihak Kapolsek. Lalu ini hasil musyawarah mufakatnya bahwa di sini setelah acara adat di Dusun Putak, ya, di Dusun Putak lanjut ke Kilo 4. Nah lalu mediasinya di kantor polisi, di kantor Kapolsek, dipimpin Kapolsek. Nah ini foto-fotonya ya. Jadi kalau kami dibilang di sini melanggar hukum atau apa, diam-diam bikin acara, sudahlah, kami di sini sudah melalui proses musyawarah semua. Nah itu supaya kami di sini tidak malu kalau ada penindakan, dibilang kami ini ibaratnya hanya berkedok saja. Itu jangan tergiring lah opini dengan oknum-oknum yang ada, masyarakat Dayak segala yang lain-lain. Kami tidak pernah bikin malu. Kita orang Dayak ini, memang orang Dayak kita ini sudah dari zaman dulu kita bikin acara. Kalau ada gugu tahun itu pasti ada Bator Buyang Saung Salang itu. Jadi bukan hanya di Kubar saja berkembang, di provinsi harus berkembang juga kita punya. Jadi jangan sampai IKN nanti datang cuma di Kubar aja kita punya acara itu. Makanya kita harus nonjolkan di tingkat provinsi ini juga. Ini sudah yang kita buat selama ini, bikin acara besar kita di sini. Ya karena itu tadi saya nggak tahu entah apa di pikiran mereka itu. Nah itu, jadi saya mohon kepada Bapak Kapolres Kutai Kartanegara untuk setidaknya kami meminta untuk pertanggungjawabannya, untuk memulihkan nama baik kami. Jangan disebar-sebarkan lagi ke segala TV One, segala se-Indonesia orang nonton kami. Ini bikin acara bilang dibubar adat berbalut judi itu. Sampai TV One katanya kan hanya menanggapin viral tadi aja. Orang viralkan acara kalian di sana. Jadi kalau ada penindakan itu sudah kami melaksanakan tugas. Ya makin besar beritanya masuk dalam TV. Lalu siapa yang viralkan itu? Mungkin saya pikir mereka juga ini kayaknya. Ini praduga tak bersalah lah. Saya hanya beropininya ke sana. Masalahnya mereka menindak yang namanya dipiralkan acara ini tadi. Mereka tidak bisa nunjukkan siapa orangnya.
Nah, seharusnya kan mereka tahu orangnya, lalu mereka menindak, ada laporan, ada pengaduan dari orang. Lu ini menindak berita viral, yang viralkan aja ndak jelas orangnya siapa, mereka juga ndak tahu orangnya siapa. Main langsung bongkar tempat kita, ndak kasih tahu saya. Ayo. Jadi lucu. Seharusnya tuh bisa dipertanggungjawabkan, mereka mau bongkar kita nih orangnya siapa yang kasih viral. Nah, paling tidak datangnya tanya dokumennya. Kita ini perkara kita ini penguasa di Indonesia ini banyak. Penguasa adat yang lembaga adat mengatur tingkah laku manusia, itu tadi bersumber pada nilai budaya bangsa. Itu ada peraturan Permendagri, itu yang hak kita itu. Sudah jelas di situ. Adat, hukum adat itu seperangkat norma, baik aturan secara tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia. Nah, itu lembaga adat. Panjang lagi ke bawah itu. Nah, lembaga adat itu yang punya wewenang, yang membawa nama adat itu. Jadi artinya ya kami hanya menduga aja itu, bahwa ini kalau bukan oknum pihak aparat sendiri, ya kalau mau dibilang orang lain ya nggak mungkin juga. Seharusnya kan kalau mau nindak viral begitu tuh cari dulu orangnya, pertanggungjawabkan tuh, bentuknya harus pengaduan, laporan, jangan menanggapin yang viral. Kalau yang viral tuh sudah kami dulu viral juga di bawah tuh, internet juga orangnya ada jelas. Ayo, orangnya ada jelas, tahu kita siapa yang bikin. Ya kita kooperatif aja juga, suruh dia, ayo kita, saya bilang ketemu kita di kantor polisi, saya tuntut kamu, ayo kita perkarakan. Kalau kamu masih bilang tempat kami judi, enggak berani lagi. Sudah habis itu sama Pak Kapolseknya juga enggak berani juga. Ayo mau menindak. Saya bukan apa, kita di sini adat pelang besar dipasang di depan pinggir jalan, baru pelang lagi besar di sini, enggak ada tersembunyinya kami bikin acara. Nah, jadi itu Pak, mohon untuk klarifikasi ini ditindaklanjuti. Kita ada mediasi untuk mungkin lebih baik lagi ke depan, supaya kita nggak selisih paham, supaya kami adat budaya kami juga bisa dihormatin oleh orang banyak, bukan karena viral segala sesuatu dan lain sebagainya, mematikan budaya kami dengan hanya berita viral satu orang aja, mematikan adat budaya kami se-Kalimantan Timur. Bapak proses begini ini, acara adat begini ini Pak, semua salah-salah bisa sampai Kutai Barat juga habis itu. Kenapa? Sama acara ini, tidak ada lain yang namanya Botor Buyang tuh, tanya aja sama orang-orang Dayak Hulu itu. Tidak ada nama itu juga di dalam acara adat itu. Kalau masalah durasi itu tergantung musyawarah Berinuk, bilang kami orang Dayak itu. Oh ini manjang nih kayak apa, bisa manjang nih, bisa ini begini-begini, apa kekurangan kita masih itu Pak. Nah, jadi kalau Bapak ibaratnya sepihak aja nurutin yang bilangnya katanya lembaga adat tadi itu, aduh lucu betul Pak. Jujur aja saya bilang. Itu ya kalau mau saya bilang orang tua saya semua sih sebenarnya, masa mau dibilang anaknya bikin acara di sini dibilang berbalut adat tuh kan lucu Pak. Itu. Ya, itu makanya kami nggak mau ibaratnya itu gabung-gabung sama mereka itu. Mereka tuh tegaan semua orangnya. Itu tegaan orangnya. Sadorudin tuh bapak kandung saya. Amtolius tuh om saya. Ayo, Osik itu sepupu sekali mertua saya, istrinya. Baru saya dibilang abal-abal, memangnya adat dari mana yang saya bawa nih kalau bukan mereka, adat-adat mereka juga. Lucunya pawang juga dari mereka juga. Nggak saya pakai, mereka pengaruhin kemarin tuh acara adat saya, paksa saya turun tangan. Masa pawang bisa melet orang yang punya acara, kan lucu. Kalau mau hancurkan, ibaratnya mau pengaruhin acara kami dengan melalui pawang, saya keluarkan. Nggak beres sudah. Itu para adat ngacau acara, keluarkan. Itu saya tegas orangnya. Kenapa? Saya nggak mau bikin acara itu tanpa ada tersentuh yang namanya payung hukum. Mati-matian saya kejar itu. Ya yang begini kejadiannya sudah. Ujung-ujungnya kalau nangkap, kalau bubarkan orang pasti hukum dia bicara. Tapi kalau kepentingan, ya itu tadi. Nah, makanya saya nggak mau kalau bikin acara itu nggak lengkap payung hukumnya. Saya sudah ngomong sama Kapolsek waktu di yang sebelum jalan acara, Pak, saya mau bikin acara nih, seharusnya diperiksa hukumnya, badan hukumnya itu kayak apa. Kalau memang badan hukumnya cukup, dia rasa lengkap, saya berani jalan.
Itu tapi kalau enggak bilang kok bapak yang tahu dihukum, kasih tahu mana kekurangan biar saya benahin dulu. Enggak, ayo suruh malah cabut laporan. Sudah enggak usah baku lapor, kita maunya enggak usah saling ribut apa segala macam. Ya sudah saya ikutin. Begitu saya ikutin ya belum sampai 2 bulan saya bikin acara, belum selesai. Bikin acara, hambur sudah. Tempat dibongkar-bongkar. Judi-judi legal di Solong tuh dibiarkan. Aduh. Pak, mohon maaf saya kalau saya ada salah kata, karena saya sakit hati. Tempat saya sekarang enggak jalan, dibikin bapak dijaga ketat kayak jaga teroris, tapi Solong enggak dijaga, dibiarkan saung derby. Mohon maaf Pak, mudah-mudahan saya masih tahan, sabar ya. Masih ya, saya hanya minta bapak tolong adil ya, Bapak Kapolres adil, karena polisi Tenggarong sama Samarinda sama Polda itu sama Pak, enggak ada bedanya, seragamnya sama. Bapak aja nurunkan kami di sini kemarin minta bantuan Denpom Samarinda untuk menertibkan di sini. Ayo, apa bedanya? Bapak kan ngasih tembusan ke Polda. Jelas Polda tahu di sini dibongkar, kenapa di sana enggak? Bongkar juga dong di sana biar sama-sama jalan. Bapak push Polda, tolong bongkar di sana, jangan biarkan kami loh jadi sorotan. Gitu, Pak. Ini sudah viral masuk seluruh dunia, video kami diviral, tapi ada yang dibiarkan tuh. Besar tempatnya judi legalnya di Solong itu, Samarinda itu. Aduh, minta tolong aja Pak, kalau mau adil adil sekalian itu. Kalau mau ndak ya jangan dilarang kami bikin itu. Itu dari saya klarifikasi terhadap apa yang sudah menjadi permasalahan di kilometer 4 Loajanan Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Kami hanya meminta keadilan daripada pihak Bapak Kapolres. Kecuali kami nggak punya data, dokumen dan lain sebagainya, ya bolehlah, kami nggak akan melakukan hal-hal yang nyalahin aturan dan undang-undang. Bapak bicara masalah undang-undang, tapi yang sudah berlaku tidak ada sama sekalinya undang-undang, dan itu berjalan. Nah itu berjalan. Nah jadi apa di sini? Kalau masalah pembiaran, enggak ada Pak pembiaran. Kapolsek itu bukan membiarkan Pak, itu langkah musyawarah kami. Memang dari dulu kalau kami bikin acara adat musyawarah juga. Yang mana bisa dibawa musyawarah, musyawarah. Yang dimana enggak bisa bawa di musyawarah ya berarti mereka nggak paham dihukum. Itu aja. Makanya kami jalan di kilo 4 nih sudah melalui musyawarah, dan kami sangat menghormatin juga meskipun itu apapun bentuknya. Hormatinlah musyawarah. Namanya musyawarah mufakat itu ya jelas. Apa yang ada dirasa unsur politik sebagainya itu ya jelas dimusyawarahkan. Loh kami sudah musyawarah terlebih dahulu sebelum jalan kilo 4. Nah jadi tolong dihormatin hasil keputusan musyawarah itu. Saya akan tuntut itu kalau nggak dihormatin. Nah, berarti saya dijadikan kambing hitam aja kemarin. Nah itu tolong itu Pak ya. Saya sangat berharap sekali untuk Bapak dapat mempertanggungjawabkan, memulihkan nama baik kami di kilometer 4 ini. Artinya jangan sampai kita nanti berkepanjangan. Kami itu tidak terima seumur hidup, kami tidak terima diginikan, itu tidak terima. Saya itu tidak terima. Itu aja. Sedangkan saya disuruh jalan kok sama pihak kepolisian, saya dibubarin di tempat saya dibongkar, itu kan tidak etis namanya itu Pak. Lebih nggak tahu di adat lah. Nah itu kami aja musyawarah, termasuk sama yang lembaga adat yang Bapak bilang tahu seluk beluk tadi itu, sama mereka. Kami lo minta sama mereka itu. Dan mereka memohon sama kami kemarin supaya mereka bisa tembus 8 bulan jalan acara di Butak tuh. Ya Pak Osik itu minta suruh saya legowo, jangan lapor, biarkan jalan. Itu ya saya apa boleh buat, menjaga situasi kondusif di kantor Kapolsek, karena anggotanya dia marah-marah kemarin, dibilang saya lapor-lapor kan. Ya saya ngadu, memang saya nggak terima. Makanya dipukul meja, saya ditantang keluar, lalu saya diam. Mengingat hal itu, karena di kantor polisi takut terjadi apa-apa, ya saya cabut laporan secara lisan. Ya sudah, tuntaskan kalian sampai digenap 8 bulan, sampai bisa beli kerbau. Katanya 8 bulan nggak bisa beli kerbau itu. Sudah jalan 8 bulan tuh, sudah jalan 6 bulan nggak bisa beli kerbau. Loh kami di sini baru 2 bulan acara jalan, sudah dua kali potong babi 2 ekor kami potong. Nah, itu baru 2 bulan jalan acara, dan itu pun dari sumbangan di dalam enggak sebesar yang mereka dapatkan, puluhan juta itu enggak dapat ya. Jadi sehari itu dapat
3 juta dikasih orang-orang di dalam itu, di arena itu kasih untuk kegiatan acara nyumbang, karena bandarnya patungan, nggak ada bandar besar yang masuk di dalam itu. Nah bandar itu bahasa kami orang Dayak itu penyampu. Nah itu bahasa kami orang Dayak itu kalau bikin acara itu. Nah itu jadi itulah kenapa sebabnya kami berjalan itu sesuai standar adatnya, nggak ada besar-besaran. Meskipun orang banyak datang itu dikira kayak itu, enggak. Kami Saung Salang tuh kelola sesuai dengan adat kami. Botor Buyang, Saung Salang tuh semua dikelola kami yang punya acara. Nah biarpun masuknya sedikit, kadang 2 juta satu hari, biar orang banyak itu. Orang mainnya ndak ada main besar-besaran. Jadi penghasilan itu pertama itu untuk bantu kegiatan acara adat itu yang masuk Kelamin itu ya sekitaran 5-6 juta aja itu per hari itu. Tembus aja kalau hari Minggu itu 10 jutaan. Nah itu aja namanya orang dada yang penyampau besar datang di dalamnya, mana bisa apa-apa. Enggak kayak di Putak kemarin, besar kan bandarnya itu besar itu, Bandar Rago itu puluhan juta itu. Enggak mati itu kalau sehari itu bisa 20-30 juta itu masuk. Mereka kelola itu. Nah, itu tuh. Nah itu tuh yang bisa dibilang tuh, yang seperti statement Bapak Kapolres tuh. Nah kalau di Solong itu wah itu besar lagi tuh, sehari aja 40 juta masuknya restoran. Nah itu tuh ya, kita ini anggaplah kalau enggak yang bahasa Belanda itu korban apalah, kambing hitam lah. Nah anggaplah seperti itulah. Nah, jadi perlu diklarifikasi, yang bikin malu itu siapa, kami atau oknum? Nah yang membela kepentingan itu siapa, kami atau oknum? Jadi jangan sampai kami ini jelek terus nama kami orang Dayak ini, judi berbalut adat lah, berkedok adat lah. Lalu yang ilegal yang murni itu bagaimana itu, berbalut apa itu? Ayo, itu bisa jalan siapa yang biarkan kalau bukan oknum? Baru dibilang oknum, ya puluhan tahun masih dibilang oknum, itu kan lucu. Puluhan tahun tempat nggak tersembunyi, tempatnya besar, bentuknya nggak ada acara apapun di sana, murni judi. Ingat dari 2017 itu saya tangan itu sudah jalan itu, sampai detik ini pun masih jalan, lalu mau dikatakan masih oknum. Nah oknum itu sekali-sekali nggak diketahuin, ini dibiarkan. Kalau tahu di sana tuh unsur pidana nggak ada lagi itu sudah, tapi sekarang nyatanya masih ada, nggak pernah putus-putus. Nah berarti dilindungin. Nah itu tuh ya, tetap aja garis bawahnya oknum, sudahlah. Nah, jadi saya dalam hal ini menyampaikan untuk semua lapisan masyarakat, baik orang Dayak sendiri, tokoh adat sendiri, pihak kepolisian, TNI, pemerintah setempat, saya sudah memberikan klarifikasi saya terhadap statement Bapak Kapolres yang sudah membubarkan kegiatan acara kami yang ada di kilometer 4 ya. Jadi kalau mau lebih lengkap lagi, ada yang penasaran, silakan aja request videonya, tanyakan apa yang mau ditanyakan. Kalau mau datang, kami masih ada di kilo 4 sembari menunggu ada niat baik dari Bapak Kapolsek, Kapolres untuk istilahnya bisa mengklarifikasi video saya ini lagi, di mana letaknya saya di sini. Nah itu aja yang saya sampaikan. Kebetulan saya juga udah merencanakan gugatan kepada pihak Bapak Kapolres terkait masalah pembongkaran tersebut. Saya tidak terima karena saya merasa saya sudah berkoordinasi dengan pihak Kapolsek bahwa saya jalan di sini juga sudah memang dari hasil musyawarah dan mufakat. Itu aja. Bahkan dokumennya kita udah sebar luaskan untuk diarsipkan di kepemerintahan ya. Terus saya juga udah klarifikasi dengan Bapak Bupati. Saya memohon maaf kepada beliau karena yang disampaikan Bapak Kapolres itu kepada beliau adalah menyangkut masalah perjudian yang terlalu mencolok. Nah itu memang bentuknya seperti itu. Saya bilang sama Pak Bupati, yang namanya tradisional adat itu, permainan adat, memangnya mereka seperti itu, mereka akan berkunjung ya ramai lah, namanya permainan adat.
ya jelas kelihatan, jelas ramai. Cuman perkaranya satu, harus mendapat izin. Nah mereka sih, kita sini sudah ada izinnya, sudah tata cara yang saya bilang tadi sudah ada semua, bentuk musyawarah sudah ada semua. Nah, apa bedanya sama tinju tuh, banyak disikuin orang, banyak mati itu juga tuh main tinju tuh. Sama pertaruhannya besar juga, ya kelihatan kan adunya, kelihatan kan penontonnya, bertaruh tuh kelihatan kan penontonnya. Sepak bola tuh kan pertandingan juga, kelihatan penontonnya. Kenapa? Sudah mendapat izin. Dan bentuk permainannya memang begitu, dikunjungin orang, didatangin orang, ya gitu juga acara adat kita. Masa mau diam-diam sembunyi? Kami loh sudah di pinggir hutan ini, 500 meter dari pinggir jalan. Mana ada orang yang lihat di sini? Sangkinnya kami menjaga budaya ini, menghormatin yang katanya kami ini dianggap mengganggu tadi. Nah itu, nggak kasihan gak kita? Sementara budaya-budaya dari luar tuh dibiarkan, malah difasilitasin, budaya sendiri dimatikan. Ayo, ya kami mau kemana ngadu? Mau kemana kami bertahan? Ayo. Sedangkan budaya-budaya di luar itu aja, aduh setengah mati itu dibiarkan. Senang malah, ditungguin malah kalau sudah mau main acara. Ayo. Sementara kami ya itu tuh ayam aja diadu. Pokoknya enggak tahu sudah kita harus bisa apa. Makanya saya hanya bisa klarifikasi, mau ngelawan enggak mungkin. Hanya minta keadilan aja dengan pihak pemerintah. Dikajilah kami yang selalu menjadi polemik di bawah ini, mempertahankan adat budaya. Itu budaya kami apa? Ya ada dari kesenian tadi, tari-tarian apa segala macam. Kalau kami yang pawang-pawang ini ya ritual adat, ritual-ritual. Kalau ada orang mau niat hajat, kita doakan dengan adat leluhur kita. Nah, kalau ada bala besar seperti bencana segala macam, kita gugur tahun sama-sama. Itu ada hal yang sakral, dinamisme, animismenya di sini di dalam kita punya. Makanya sekarang perkembangan zaman, kita nggak enak juga selalu pakai nama animisme, dinamisme. Makanya kita pakai nama keharingan, samakan yang lain supaya enak didengar. Itu dari lembaga adat kami, Tanjung Benua Bentian. Ya beda kami lembaga adat kami sama lembaga adatnya Pak Antolius. Nah itu. Nah kalau dari forum kepala adat tuh dia hanya sebatas forum seluruh kepala adat Kalimantan Timur. Jadi kalau kita ada masalah polemik segala macam tuh di sana kumpulnya. Nah itu. Tapi kalau sudah begini nih capek kita mau kumpul, capek kita mau ibaratnya mau ngikutin contoh tauladannya dia di forum itu. Ya paksa kami jalan kami sendiri, forum sendiri, nah, kukar sendiri. Nah, jadi kalau ada orang datang ke kami mau bikin aja silahkan, datang ke sana silahkan, itu aja. Jadi kalau saya lihat tidak ada badan hukum, saya tuntut secara hukum karena saya punya jurisprudensi putusan sidang tentang kegiatan acara adat. Jadi siapapun bikin acara adat tidak ada izin, tidak ada payung hukum, ya saya tuntut secara hukum yang memberi izin itu. Kalau nggak ada legal, kalau nggak ada legal standing legal untuk dia jadi lembaga itu. Tuh kenapa? Pasti itu acuan itu dipakai, itu putusan sidang itu. Makanya saya kembali meminta maaf kalau ada kesalahan kata. Saya di sini hanya klarifikasi terkait masalah pembongkaran kemarin, karena kami merasa dirugikan karena lebih dipiralkan lagi sampai dimasukkan ke dalam TV, ya, TV One, sampai tersebar di seluruh Indonesia. Jadi saya selaku pemangku adat yang ada, saya hanya mengklarifikasi karena saya memang jalan acara ini bukan dalam arti saya diam-diam, tapi sudah saya musyawarahkan, saya sudah komunikasikan semua, dokumen sudah terasipkan semua, baik di kecamatan di mana itu sebelum kegiatan acara itu beberapa hari setelah itu ya kita sudah dokumentasikan semua. Jadi kalau masih digiring hanya 303 aja ya cek sendirilah itu seperti apa, kok masih dibilang ada 303-nya ya. Kalau memang perdata ya perdata, masih ada proses gugatan, itu maksud saya. Tapi kalau pidana ya seperti itu penindakannya.
Jadi itu aja yang perlu saya sampaikan. Demikian klarifikasi saya terhadap aksi Bapak Kapolres Kutai Kartanegara. Sekarang upaya saya adalah melakukan rencana untuk menggugat akibat tindakan dari Pak Kapolres. Terus kemudian ada beberapa oknum di Polda itu. Saya akan merencanakan itu. Karena apa? Karena saya sudah dianggap melanggar hukum ini. Saya nggak terima karena adat saya jelas tidak ada satu pelanggaran kalau bagi saya. Terima kasih. Sekian, selamat malam.